slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Seperti yang kita ketahui bersama, Marc Marquez hanya memiliki kontrak 1 tahun bersama Gresini Ducati untuk kemudian dia bisa bebas memilih ke tim atau pabrikan mana ia akan berlabuh sesudah ini. Secara umum mungkin yang paling masuk akal adalah ke Lenovo Ducati atau ke Pramac Racing. Marc Marquez sebelum MotoGP Portugal sempat bilang bahwa ia hanya mau konsentrasi ke pengembalian kepercayaan diri dan mencoba kembali merasakan balapan yang menyenangkan, karena jika keduanya hadir maka hasil balapan pun akan mengikuti di belakangnya sehingga pada akhirnya masa depan pun juga akan secara bersamaan mudah diraih. Namun, ada satu opini dan mungkin angan-angan mengenai bagaimana menyatukan Marc Marquez dengan Pedro Acosta di KTM masa depan. Mengenai ini kebetulan manajer tim KTM Red Bull MotoGP, Francesco Guidotti sempat ditanya oleh jurnalis Cycle World. Ya, saya telah bekerja dengan begitu banyak pembalap yang berkompetisi di grid MotoGP. Begitu Francesco ketika dikonfirmasi bahwa ia pernah membersamai karir Marc Marquez dahulu. Lanjut ia mengatakan, untuk berada di MotoGP Anda harus cepat, jadi saya anggap remeh. Yang saya sukai dari Marc adalah kecintaannya pada balap. Dia hidup, berlomba untuk kesenangan. Dalam hal itu, Pedro sangat mirip dengan Marc. Lanjut mengenai rumor kombinasi Marc Marquez, Pedro Acosta, Francesco memberikan jawaban, siapa yang tidak ingin Marc ada di tim? Ada banyak pembicaraan mengenai hal ini, namun segala sesuatunya selalu lebih kompleks. Tidak ada yang mustahil, tapi menurut saya itu sulit. Ini akan menjadi pergantian motor ketiga dalam 3 tahun baginya. Binder dan Acosta sudah bersama kami sehingga kami dapat membuat tim impian meski tanpa Marc, tapi seperti yang saya katakan, siapa yang tidak ingin memiliki Marc di tim? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez dan Pecco Bagnaia mengalami momen unik dalam balapan MotoGP Portugal 2024 pada minggu kemarin. Keduanya bersenggolan di tikungan 5 pada lap 23 dan pulang tanpa poin. Meski beda pendapat soal kronologi peristiwa tersebut, keduanya kompak yakin ini insiden balap biasa. Dalam balapan ini, Bagnaia dan Marquez melaju di papan atas. Namun, keduanya baru bertarung sengit dalam 5 lap terakhir. Marquez yang berada di posisi ke-6 berusaha mengejar Bagnaia, setelah rider Ducati Lenovo tim itu tersalip Pedro Acosta pada lap 21. Pada lap 23, Marquez menemukan celah untuk menyalip Bagnaia di jalur dalam tikungan 5. Bagnaia pun bertekad langsung membalas, tetapi keduanya malah bersenggolan dan terjatuh. Akibat insiden ini, Bagnaia gagal finish, sementara Marquez bisa melanjutkan balapan tetapi sekadar finish ke-16. FIM Stewards menilai Marc Marquez dan Pecco Bagnaia tak bersalah soal insiden MotoGP Portugal. Lewat Crash.net, Marquez mengaku maklum jika ia dan Bagnaia sulit sepakat soal sudut pandang insiden itu ketika keduanya dipanggil oleh FIM Stewards. Namun, ia meyakini bahwa insiden ini adalah insiden balap biasa yang tak perlu memicu penalti, meski juga menyatakan bahwa Bagnaia kelewat agresif. Menurut saya, itu salah Pecco, tetapi bukan hanya soal insiden ini, karena ia mencoba kembali, lewat jalur dalam. Oke, dia terlalu optimistis, tetapi kontak memang bisa terjadi. Namun, itu kesalahan karena kami memperebutkan posisi 5 dan 6. 2 poin lebih banyak, 2 poin lebih sedikit, ujarnya. Dia juga kesulitan dengan bannya, terutama ban belakang. Pada akhirnya, ketika ada 3 lap tersisa, Anda tahu Anda bisa kehilangan posisi, jadi tak perlu mencoba kembali dengan cara agresif. Namun, dia memutuskan begitu. Konsekuensinya, bagi Ducati, kami berdua meraih 0 poin, lanjutnya Marquez. Pecco Bagnaia sangkal tuduhan Marc Marquez, dia merasa tidak agresif. Di lain sisi, Bagnaia yakin manuvernya kepada Marquez tak agresif dan tak berisiko tinggi. 3 kali juara dunia ini yakin telah melakukan manuver yang tepat karena Marquez sedikit melebar usai menyalipnya, sehingga ada celah baginya untuk membalas. Sayangnya, strategi itu berujung nestapa. Ketika ia menyalip saya, ia melebar. Ketika rider di depan Anda bertarung dengan Anda dan dia melebar,
Apa yang Anda ingin lakukan? Menyalipnya lagi untuk meraih lebih banyak poin. Menurut saya, itu tidak berisiko, curhat Bagnaia. Ketika Mark tiba, ia mencoba menyalip. Ia melebar. Saya mencoba melalui garisnya. Ia melalui garisnya. Kami pun bertabrakan. Ini adalah hal yang bikin saya marah. Namun, ini normal. Insiden balap biasa, tutup rider Italia ini, yang harus rela melihat kemenangan jatuh ke tangan Jorge Martin. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Drama tubrukan Marquez dan Bagnaia warnai kemenangan Jorge Martin. Pedro Acosta cetak podium perdana. Pembalap prima Pramac Racing, Jorge Martin, dengan mulus sukses meraih kemenangan pada balapan seri kedua di MotoGP Portugal 2024. Sayang sekali Marc Marquez harus terjatuh ketika sedang bertarung dengan Francesco Bagnaia. Marc yang start dari baris ketiga posisi 8 sukses menjalani balapan dengan mulus. Sepanjang balapan Marc Marquez selalu melakukan perlawanan kepada para rivalnya. Marc Marquez sebelumnya bertarung dengan rookie MotoGP yakni Pedro Acosta. Drama dimulai ketika Acosta sukses melewati Marc Marquez. Acosta tampak mengejar Francesco Bagnaia yang berada di posisi keempat. Sempat bertarung sengit, Pedro Acosta akhirnya sukses lampaui Bagnaia. Alhasil Bagnaia jadi musuh Marc Marquez dan bertarung untuk perebutan posisi kelima. Awalnya Marc Marquez tampak membuntuti Bagnaia, namun Marc Marquez merasa tak puas dan sesegera mungkin melakukan overtake Bagnaia. Namun naas, Marc Marquez yang terburu-buru menyalip Bagnaia harus berakhir di gravel berdua, karena kurang perhitungan dalam melakukan overtake. Drama pun terjadi di antara kedua pembalap itu. Marc tampak baik-baik saja dan berusaha melanjutkan balapan. Sedangkan Francesco Bagnaia harus mengakhiri balapan karena motor tak bisa di starter lagi. Martin mendominasi sepanjang balapan hingga akhirnya menyentuh garis finish pertama dengan catatan waktu 39 menit 19,539 detik pada balapan yang dihelat di sirkuit Algarve, Portimao. Enea Bastianini, Ducati Lenovo, dan Pedro Acosta, Red Bull Gas Tech 3, melengkapi podium dengan secara berurutan finish kedua dan ketiga. Selain itu nasib sial juga diterima Maverick Vinales. Sukses memimpin balapan di barisan kedua, di lap akhir Vinales terjatuh karena motor RSGP Aprilia miliknya mengalami trouble fatal sehingga dia terjatuh dan menyumbangkan podium pada Pedro Acosta. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez menyatakan start di posisi ke-8 alias baris ketiga MotoGP Portugal merupakan sebuah kerugian bagi dirinya. Marc Marquez menunjukkan performa impresif dengan finish di posisi kedua pada sprint race MotoGP Portugal. Ia bisa mencapai posisi tersebut dengan memulai balapan di posisi ke-8. Walaupun menunjukkan performa impresif, Marc Marquez tetap menyesali kegagalan dirinya mendapat posisi start yang lebih baik. Baby Alien yakin bahwa posisi start di baris ketiga merupakan sebuah kerugian. Namun hal itu sangat dipahami oleh bos Gresini Racing. Usaha besar Marc Marquez sangat diapresiasi tinggi oleh Padovani. Gresini Racing sejak awal debutnya bersama Marc Marquez tak terlalu memberikan target yang tinggi, mengingat status juara dunia 6 kali itu dinilai belum sembuh dari cedera bahu yang dialami pada musim 2019 itu. Padovani sangat bangga ketika Marc Marquez mampu membawa Desmosedici GP23 pada sprint race di posisi kedua adalah sebuah hadiah yang fantastis, namun demikian bos Gresini itu tak juga melupakan perjuangan Alex Marquez yang mampu finish di posisi ke-13. Marc Marquez juga memberikan pernyataan seperti ini, "Saya sangat bahagia dengan balapan yang berlangsung karena posisi kedua berarti langkah berikutnya dari proses yang kami jalani. Namun bila mengecek keseluruhan, saya selalu berusaha menganalisis segalanya. Saya melakukan kesalahan besar di kualifikasi yang menyebabkan saya kehilangan kesempatan untuk start dari baris pertama," ucap Marc Marquez seperti dikutip dari Crash. Marc Marquez selalu berusaha menghibur diri dengan menonjolkan performa di sprint race sebagai hal yang tetap patut dibanggakan oleh dirinya dan tim jelang balapan hari Minggu.
mudah untuk bisa berada di baris pertama dan kedua. Namun berada di baris ketiga benar-benar banyak merugikan kami. Namun setidaknya hari ini kami bisa tampil cepat dan punya kecepatan yang bisa jadi hal yang sangat penting di pekan ini. Kami punya kecepatan yang lebih baik dibandingkan di Qatar. Hal itu membantu saya untuk bisa menyalip dan tampil lebih konsisten, ujar Marc Marquez. Dengan posisi start di baris ketiga, Marc Marquez perlu usaha ekstra saat balapan dimulai. Hal itu yang bakal jadi tantangan pertama bagi Baby Alien di awal balapan. Hasil sprint race MotoGP Portugal, Maverick Vinales sukses keluar menjadi juara. Sesi sprint MotoGP Portugal 2024 yang berlangsung pada Sabtu, 23 Maret 2024, diwarnai berbagai momen menegangkan dan insiden crash. Persaingan pun berlangsung ketat. Marc Marquez sejak awal berusaha merebut posisi ketiga dari Vinales dan berhasil melakukannya. Bukan hanya Marquez yang aktif mengejar rival-rivalnya, hal sama juga dilakukan Jorge Martin yang mencoba naik sedikit demi sedikit. Di sisi lain, Bagnaia berhasil menailip Jack Miller dan merebut posisi pertama. Saat persaingan tengah berlangsung sengit, insiden crash menimpa pembalap Yamaha, Alex Rins saat balapan baru berjalan sekitar 2 lap. Terlepas dari insiden yang dialami Rins, Marquez tampak terus memacu gas motornya dan merebut posisi kedua dari Jack Miller. Kembali ke persaingan posisi terdepan, Marquez bersaing ketat dengan Maverick Vinales. Pembalap Aprilia itu menyalip Marquez di lap kelima dan membuat The Baby Alien turun ke posisi ketiga. Posisi Marquez kembali tak aman, posisinya diincar Martin yang berada di belakangnya. Pembalap Pramac itu pun berhasil melancarkan aksinya merebut posisi ketiga dan membuat Marquez turun satu peringkat ke nomor 4. Persaingan terus berjalan dengan sengit. Bagnaia yang awalnya memimpin barisan mengalami insiden tak menyenangkan. Motor Bagnaia melebar dan keluar jalur balapan, ia pun mengalami kemunduran ke posisi 4. Di lap terakhir, Marquez berhasil menyalip Martin dan merebut posisi kedua. Vinales berhasil mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish. Pembalap Aprilia itu pun menjadi juara sesi sprint, disusul Marc Marquez yang ada di posisi kedua dan Jorge Martin di posisi ketiga. Sebelumnya Marc Marquez telah mengalami crash resmi pertamanya semenjak menggunakan Ducati Desmosedici EP23 di sesi praktice prakualifikasi seri kedua MotoGP Portugal 2024. Pada sesi debrief dengan media di Media Room Sirkuit Portimao, Marc cukup antusias menjelaskan kemajuan luar biasa dengan Ducati meski mengalami kecelakaan kecil. Sebelum ini Marc pernah berkata bahwa hal yang ia takutkan adalah ketika mengalami sebuah kondisi kritis yang butuh refleks mengemudi instan, ia menghadirkan refleks yang biasa dan sudah tertanam dalam instingnya selama 11 tahun mengendarai Honda RC213V. Marc mengungkapkan bahwa perubahan misterius pada pengaturan motornya telah meningkatkan kepercayaan dirinya secara signifikan. Sebelum balapan kami melakukan penyesuaian kecil namun signifikan yang membuat saya lebih percaya diri. Bukan hasil yang penting hari ini, tapi fakta bahwa saya merasa jauh lebih nyaman mengendarai motor dibandingkan di Qatar, jelasnya. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.